Baik, perkenalkan, nama saya Derik Narkaha dengan NIM PO53032092209966 dari kelas PPNB tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar biologi dan biologi sel. Oke, yang pertama, apa itu biologi? Biologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya ilmu dan logos yang artinya hidup. Jadi bisa diartikan biologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kehidupan. Kemudian apa itu biologi sel? Biologi sel adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel. Biologi sel disebut juga dengan istilah sitologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kitos yang berarti wadah. Next, kemudian apa itu sel? Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Ukuran sel berdiameter 1-100 mikrometer. Secara struktural, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Bagian-bagian sel. Sel terdiri dari sitoplasma, sitoskeleton, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom dan peroksisom, mitokondria, membran plasma, dan ribosom. Oke, yang pertama penjelasan mengenai sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dalam sel yang mengelilingi nukleus atau inti sel. Sitoplasma menjadi wadah bagi banyak organel lain agar bisa berfungsi di dalam sel. Fungsinya sebagai tempat untuk pengembangan, pertumbuhan, dan pembelahan sel. Next, sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan jaringan serat panjang yang membentuk struktur kerangka sel, mirip seperti sistem kerangka. Bagian ini memiliki fungsi untuk membentuk sel dan memungkinkan sel untuk bergerak. Lalu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus berperan dalam proses sintesis lipid atau fosfolipid dan sterol, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Sedangkan retikulum endoplasma kasar berperan membentuk fosfolipid, membrannya sendiri, dan sintesis protein. Lalu ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah organel yang bertugas untuk memproses serta mengemas protein dan lemak. Kedua zat tersebut kemudian diangkut ke organel lain seperti lisosom atau dikeluarkan dari sel. Kemudian ada lisosom dan peroksisom. Kedua organel ini merupakan pusat daur ulang pada sel tubuh manusia. Tugasnya mencerna bakteri asing yang menyerang sel, membersihkan sel dari racun, serta mendaur ulang komponen sel tubuh yang telah usang. Lalu ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang mengubah hasil pemecahan glukosa dari makanan menjadi energi yang dapat digunakan sel. Organel ini memiliki fungsi yaitu sebagai materi genetik dan juga terpisah dari DNA di dalam nukleus dan dapat membuat salinan dari diri mereka sendiri. Kemudian ada membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan luar sel. Komponen ini berfungsi untuk memisahkan sel dari lingkungannya dan mengatur zat-zat yang masuk atau keluar sel. Lalu ada ribosom. Ribosom merupakan organel yang mengatur pembuatan protein. Organel ini dapat mengapung bebas di sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma. Kita masuk ke proses-proses dalam biologi sel. Sintesis protein. Sintesis protein bisa dilihat pada slide di mana memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, DNA membentuk RNA duta atau dRNA dalam inti dengan cara transkripsi. Lalu yang kedua, dRNA melepaskan diri dari DNA dan membawa kode genetik meninggalkan nukleus untuk menuju ribosom pada sitoplasma. Kemudian tRNA yang ada di ribosom mentransfer asam amino. Lalu dRNA dan asam amino yang dibawa tRNA akan diterjemahkan menjadi polipeptida atau protein. Kemudian hasil dari sintesis protein adalah rangkaian asam amino atau polinukleotida atau protein fungsional seperti hormon, keratin, hemoglobin, dan enzim yang berguna dalam metabolisme sel. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.